saya hormati Ibu Maira Dwi Nugraningsih, SSI MPD, selaku mentor saya yang pada kesempatan kemarin mendapatkan penghargaan GTK kreatif tingkat SMA. Selamat pada Ibu Maira. Perkenalkan, saya Bu, nama saya Agus Supriyanto. Saya dari SMK 1 Bulukerto. Untuk yang pertama, yang 7 tadi adalah Bapak dan Ibu yang presentasi dari SMA. Kali ini untuk yang pertama saya dari SMK. Terus di sini saya akan mempresentasikan pengenalan nilai dan etika instansi bagi pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Untuk latar belakang next saja sudah dibahas dari Bapak Ibu tadi. Selanjutnya terus maksudnya terus tujuan terus di sini saya akan memaparkan dari visi misi dari SMK Negeri 1 Bulukerto. Berbeda Bu Pak, kalau di SMA itu targetnya itu rata-rata lulusannya itu meneruskan ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi jenjang yang lebih tinggi. Kalau di SMK itu terus terang targetnya atau keterserapannya itu menginginkan keterserapan di dunia industri yang lebih banyak, walaupun SMK itu dianggap paling banyak menyumbangkan pengangguran yang paling banyak. Terus visi dari SMK kami adalah terwujudnya lulusan yang berkarakter unggul, kompeten, berjiwa wirausaha dan berwawasan luas. Untuk SMK itu biasanya ada 3 yang diterapkan, yaitu keterserapan di dunia industri atau bekerja di industri. Yang kedua yaitu berwirausaha setelah lulus nanti. Yang ketiga adalah untuk melanjutkan, tapi untuk presentasi melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi kalau di SMK itu mungkin presentasinya lebih kecil. Tahun kemarin itu di SMK Bulukerto hanya sekitar 10-20 siswa yang melanjutkan dari sekitar 300 siswa. Jadi memang mindsetnya kalau di SMK itu ya sekolahnya itu pengen kerja atau pengen di dunia industri atau berwirausaha. Terus misi dari SMK kami adalah menyelenggarakan dan memperkuat pendidikan karakter, membentuk kesemaptaan jasmani yang tangguh dan menanamkan rasa cinta tanah air. Yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan standar industri, uji sertifikasi dan kompetensi. Yang ketiga, menanamkan jiwa entrepreneur melalui pembelajaran berkewirausahaan dan mengimplementasikan pada kegiatan unit produksi sekolah. Terus yang keempat, mengembangkan kegiatan berwawasan lingkungan melalui pembiasaan baik dan kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Terus ini rencana hasil kerja dari atasan saya, yaitu dari SMK Negeri 1 Bulukerto. Tujuan instansi kami adalah terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Terus yang kedua, terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Terus yang ketiga, mewujudkan jiwa kewirausahaan pada setiap diri peserta didik. Terus yang keempat, terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan yang nyaman. Dan yang terakhir adalah terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam dan luar negeri. Terus rencana hasil kerja saya sesuai dengan atasan, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan KUSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Yang kedua, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru
Yang ketiga, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang keempat, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kelima, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang terakhir, yang keenam, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi atau teaching factory di dalam satuan pendidikan. Terus ini rencana hasil kerja saya mengambil satu Bu, yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Indikatornya tingkat kualitas penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP dan berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Terus rencana hasil kerjanya yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP sebagai acuan dalam meningkatkan pembelajaran. Terus aspeknya seperti yang sama disampaikan oleh Bapak guru yang lain, ada kualitas, kuantitas dan waktu. Untuk kualitas, indikator kerja individu, ini dokumen kurikulum satuan pendidikan. Untuk kualitas, presentasi kualitas kurikulum operasional satuan pendidikan. Untuk waktu, ketepatan waktu pelaksanaan kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP. Untuk target kuantitas, saya menargetkan satu dokumen. Untuk kualitas, presentasinya 80-100%, dan yang terakhir waktunya saya menargetkan 6 bulan. Kegiatan dan tahapan, yang pertama menyusun program dan capaian program. Terus konsultasi dengan atasan, ini bentuk kolaborasi saya dengan atasan. Terus yang kedua, melakukan koordinasi dengan atasan. Terus yang ketiga, diskusi dengan guru atau teman sejawat. Yang keempat, membuat jadwal dan target capaian penyusunan rencana dan evaluasi. Terus output kegiatan untuk RHK saya, yang pertama tersusunnya program dan target capaian. Terus yang kedua, terlaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP. Terus yang ketiga, terlaksananya kegiatan penilaian mengacu pada kurikulum satuan pendidikan KOSP. Yang keempat adalah terlaksananya kegiatan evaluasi yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan. Di sini ada perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Terus penerapan nilai-nilai berakhlak sesuai yang disampaikan pada waktu Zoom meeting di orientasi, yaitu yang pertama, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, yaitu bentuk kolaboratif. Yang kedua, saya melakukan diskusi dengan guru serumpun, melaksanakan pembelajaran dan penilaian, yaitu kolaboratif adaptif. Yang ketiga, saya mengajar di kelas untuk melaksanakan pembelajaran dan penilaian, itu nilai kompeten. Terus yang keempat, menyusun jadwal dan melaksanakan program perencanaan dan penilaian inovatif. Terus dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi, nilai akuntabel. Terus yang terakhir, melaksanakan tugas dan disiplin berintegrasi tinggi, akuntabel. Terus next. Yang kedua, untuk terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu juga ada kualitas, kuantitas, dan waktu. Untuk kualitas itu kesesuaian dokumen modul ajar, TP, CP, format penilaian, hasil asesmen, penilaian kurikulum satuan operasional satuan pendidikan. Target saya dokumennya satu dokumen. Terus program
Yang kedua, kualitas presentasi, kualitas pembelajaran dan asesmen sesuai dengan kurikulum operasional satuan pendidikan KUSP. Target saya 100%. Terus yang terakhir, ketepatan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, targetnya 6 bulan. Terus yang pertama, untuk penyusunan program dan capaian program, konsultasi dengan atasan mengenai kegiatan. Terus yang kedua, melakukan koordinasi dengan atasan. Terus yang ketiga, diskusi dengan guru serumpun atau MPMP. Terus yang keempat, membuat jadwal dan target capaian. Yang terakhir, untuk menyusun rencana evaluasi. Terus tersusunnya program dan target capaian. Terus yang kedua, terlaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum operasional satuan pendidikan KUSP. Yang ketiga, terlaksananya kegiatan penilaian yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan KUSP. Yang terakhir, terlaksananya kegiatan evaluasi yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan KUSP. Terus yang ini bentuk nilai-nilai akhlak moral. Yang pertama, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dengan terbuka, kolaboratif. Terus yang kedua, saya melakukan diskusi dengan guru serumpun untuk melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Terus yang ketiga, saya mengajar di kelas untuk melaksanakan pembelajaran dan penilaian, itu aspek kompeten. Terus selanjutnya menyusun jadwal melaksanakan program perencanaan dan penilaian inovatif. Terus dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegrasi tinggi, akuntabel. Yang terakhir adalah melaksanakan tugas dengan disiplin dan berintegrasi tinggi. Untuk kesimpulan sama seperti teman-teman yang lain, Bu. Orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dilaksanakan secara digital, berjalan dengan baik, mudah dipahami, banyak informasi yang diserap terkait visi, misi, tujuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, struktur organisasi, manajemen kepegawaian serta rencana strategis yang menekankan pentingnya sinergi antara elemen pemerintah. Kami semakin menyadari pentingnya pendidikan sebagai komponen utama dalam membangun bangsa dan mengembangkan karakter serta peradaban yang bermartabat. Dengan tekad ini, kami siap mengabdi diri, berperan aktif, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan. Yang terakhir itu presentasi orientasi yang bisa saya sampaikan.